Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya minta Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga Engkau menibakan kami di tempat ini, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah teman kami yang belum tiba di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menibakan mereka di tempat ini tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan cuplikan Mari kita memulai, mari kita menaikkan lagu pujian Kaulah Segalanya.
iman kita pada pagi hari ini, kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Lukas 7 ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Amin, amin, amin. Amin, amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menyatakan bahwa Tuhan Yesus kita itu yang benar. Bahwa Dia gunung batu kita dan Dia kota benteng kita. Kau
silakan duduk. Sebentar kita akan memanjatkan setiap doa syafaat kita. Saya minta untuk yang bertugas mempersiapkannya. Mari kita menaikkan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersatu hati
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang begitu hebat. Kami bersyukur Kami punya Allah yang senantiasa Tuhan memulihkan setiap hati kami Tuhan, menolong setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa beribadah, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, merendahkan hati kami untuk membawa pokok-pokok doa syafaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menempatkan setiap kami untuk berada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Untuk ada Tuhan di lingkungan Bandung ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati bangsa kami. Kiranya Engkau yang selalu memberkati pemerintahan. Biar setiap mereka Tuhan bisa memberikan peraturan-peraturan, aturan-aturan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang terlibat Tuhan dalam urusan pemerintahan, dari yang pusat bahkan hingga yang ke daerah. Kami berdoa agar setiap mereka memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga tidak ada tindakan-tindakan jahat Tuhan, atau hal-hal lainnya yang mereka manfaatkan Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, dan kami bersyukur untuk kondisi pandemi saat ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati selalu Tuhan setiap tenaga-tenaga kesehatan yang senantiasa bekerja Tuhan di sekitar bangsa kami ini juga Tuhan. Biarlah juga tidak ada varian-varian lainnya Tuhan. Biar kami semua bisa merasakan dan beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami rindu juga Tuhan terjadi pemulihan ekonomi Tuhan di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rencana pembangunan IKN juga Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati semuanya untuk rancangan-rancangan yang telah disediakan bangsa kami ini Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GKMI Bandung yang telah Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati. Biar GKMI Bandung ini Tuhan bisa memberikan yang terbaik Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Engkau yang memberikan selalu kekuatan Tuhan, buat setiap rancangan-rancangan yang telah disediakan, buat setiap hal-hal yang sudah dipersiapkan. Kiranya Engkau yang lancarkan semuanya Tuhan, terlebih khusus dengan pemilihan majelis Tuhan. Kiranya Engkau yang melancarkan semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan majelis-majelis yang terbaik Tuhan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga para majelis yang nantinya akan terpilih benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa memberkati setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan oleh gereja kami. Terlebih khusus juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Gembala kami Tuhan, Pak Pendeta Elfriend Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberikan Tuhan Pak Pendeta Elfriend Tuhan untuk membimbing setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar Engkau yang memberikan selalu hikmat, memberikan selalu kebijaksanaan Tuhan, memberikan selalu kekuatan, memberikan selalu Tuhan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan selalu hikmatnya. Dan kami berdoa juga mungkin saat ini Pak Pendeta Elfriend Tuhan sedang melakukan kegiatan Tuhan di Jepara bersama dengan tim pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau yang melancarkan semua perjalanannya, bahkan bisa kembali lagi ke Bandung dengan selamat sentosa Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan semua pelayanan dilakukannya, biar itu semua berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya, untuk Budita dan juga Anya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati, biar keluarga ini Tuhan bisa benar-benar Tuhan mendukung Tuhan pelayanan dari Pak Pendeta Elfriend, dan benar-benar Tuhan sungguh-sungguh dalam menjalankan, dalam memberikan Tuhan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan PPA Pelangi Pemulihan Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati, memberikan selalu Tuhan kekuatan buat para mentor-mentor Tuhan, buat setiap staf-staf Tuhan yang bekerja di sana. Kiranya benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan, dengan adanya PPA Pelangi Pemulihan ini,
memberikan Tuhan dampak positif Tuhan bagi banyak orang dan juga bisa memberikan semangat baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami di tempat ini. Mungkin kami saat ini datang Tuhan dengan berbagai macam permasalahan. Mungkin kami saat ini datang dengan berbagai macam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan pendamaian Tuhan bagi setiap kami. Biarlah hati kami Tuhan tetap tertuju kepadamu Tuhan. Biar kami dapat mengenapi Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan jika tanpa-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan Engkau Allah yang selalu menuntun kami Tuhan, menuju ke Allah yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang berdoa mungkin dari antara kami ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Yang berdoa mungkin ada yang mengalami permasalahan ekonomi, bilang Engkau yang pulihkan semuanya Tuhan. Engkau yang memberikan kami sukacita dan semangat selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin masih banyak lagi Tuhan pergumulan dalam hati kami. Mungkin masih banyak lagi Tuhan hal yang perlu didoakan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui segala isi hati dan pikiran kami. Engkau yang mengetahui Tuhan rancangan apa yang diperlukan ke depannya. Biar Engkau yang senantiasa bekerja, biar Engkau yang senantiasa memimpin setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, meninggalkan beban dan permasalahan kita di luar. Kita sekarang hanya fokus tertuju hanya pada Tuhan.
Bapa, ini menjadi satu pengakuan kami bahwa Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, pada saat kami melihat perjalanan ke depan, kami merasa tidak pernah ada harapan. Semuanya terkesan tidak baik, bahkan semuanya terkesan begitu menakutkan. Tetapi kami berpegang pada janji-Mu. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang akan memampukan kami menapaki perjalanan hidup kami ke depan. Karena Engkaulah jaminan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang terbaik, di mana kami masih boleh ada di hadirat-Mu. Izinkan kami Bapa, berikan kami tempat Bapa di hadirat-Mu. Saat ini kami datang dengan hati yang haus, kami datang dengan hati yang hancur. Kami mau datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami, persiapkan segala pikiran kami untuk hanya fokus pada kebenaran firman-Mu saja. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, jadikan pijakan kaki-Mu, supaya semua yang nyata di tempat ini hanya kemuliaan-Mu saja. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan kalau pada kesempatan minggu hari ini kita memasuki Minggu Palma, di mana kalau dalam perjalanan Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, di situ banyak orang mengeluk-elukan dan mengatakan Hosana, Hosana. Terpujilah dia yang datang atas nama Bapa. Tetapi tidak lama kemudian nanti pada Jumat Agung, kita akan melihat orang yang mungkin sama mengatakan Hosana, Hosana. Orang yang sama juga yang akan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perenungan firman kita pada hari ini terambil dari Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai dengan 50 dengan tema dimaafkan atau forgiven. Ya. Jadi tema kita pagi hari ini adalah dimaafkan atau forgiven. Saya undang semuanya kita untuk boleh membuka Alkitab kita dari Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-50. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Saya akan membantu membacakannya bagi kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya."
Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pernah mengalami masa-masa di mana kita ingin sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Saya pernah merasakan hal yang sama juga. Meskipun secara natur, secara keluarga, secara kelahiran, kita lahir dari keluarga di mana keluarga besar kita dari keluarga yang disebut orang Kristen. Bahkan mungkin tidak sedikit dari kita punya keluarga dari terah pendeta, terah hamba Tuhan, terah sintua, terah diaken, terah majelis, di mana keluarga besarnya, di dalamnya orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam pandangan mata dunia dan pandangan jemaat. Bahkan kita sudah begitu merasa hidup benar di hadapan Tuhan pada saat kita melihat kehidupan kita dibandingkan orang lain. Kita punya kehidupan yang rasanya rajin dalam doa. Kita setia dalam beribadah. Kita juga ikut dalam segala kegiatan gereja. Bahkan kita juga sering terlibat aktif dalam setiap pelayanan. Tetapi seiring perjalanan waktu, kita juga pernah merasa di dalam perjalanan kehidupan kita merasa, aku ini sungguh-sungguh sudah ketemu Tuhan. Aku ini sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Atau belum? Bahkan mungkin kita di dalam berpelayanan, kita di dalam beribadah, di dalam kehidupan kita berjemaat, tidak jarang kita menutupi segala dosa kesalahan yang kita juga lakukan. Kita tidak jarang mengkamuflase kehidupan kita dengan segala dosa kita, dengan segala kesalahan yang kita perbuat. Di hari yang sama, kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi di jam yang sama, di jam yang waktu yang lain juga, kita juga bisa berbuat dosa. Tidak jarang kita membawa nama Yesus kemana-mana di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam nama yang sama kita bawa itu, kadang-kadang kita juga menyakiti orang lain, kita juga berbuat dosa di dalam kehidupan keseharian kita. Maka tidak jarang banyak dari kita merasa sebetulnya mungkin pada saat kita duduk diam di gereja, kita sedang merenungkan kehidupan kita. Kita sedang mulai melihat, merefleksikan. Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan. Biasanya di masa-masa misalnya menjelang perjamuan kudus, ya, menjelang Paskah dan kematian Yesus, kita diingatkan kembali bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Maka di situ kadang-kadang kita juga bisa menitikkan air mata untuk merenungi kehidupan kita yang sudah kita jalani. Kita bersedih, kita diingatkan kembali. Oh iya, aku sudah banyak berdosa. Saya di dalam setiap kegiatan ibadah perjamuan kudus, begitu di dalam acara-acara menjelang Jumat Agung Paskah, banyak orang menitikkan air mata. Tetapi di waktu yang sama atau mungkin setelah selesai ibadah atau setelah seminggu atau jangan seminggu lah, sehari 2 hari lewat masa itu lupa, hilang. Kadang-kadang tangisan kita, kadang-kadang kesedihan kita,
kadang-kadang kita merasa menyesali kesalahan kita, itu tidak masuk dalam sebuah titik yang disebut sungguh-sungguh bertobat. Kita hanya merasa emosi kita tergugah, kita hanya dibuat menyadari bahwa kita bersalah. Tapi itu tidak mengubahkan hidup kita. Karena faktanya, kita jatuh bangun lagi dalam dosa yang sama. Faktanya, kita juga hanya sekedar 1-2 jam di gereja itulah yang bisa menitikkan air mata. Dan kita merasa bersedih atas segala dosa kesalahan kita. Tetapi fakta yang lain menyebutkan di kehidupan kita hari berikutnya berbeda. Maka pada saat sungguh-sungguh kita ingin hidup, kita ingin berubah, bahkan kita ingin sungguh-sungguh Tuhan, aku mau tinggalkan semua dosa-dosaku. Ini bukan menjadi satu perkara yang mudah. Banyak dari kita mungkin bertanya, Tuhan, dosaku sudah sedemikian besar, aku sudah sedemikian parah, dosaku sudah sedemikian mengerikan. Masihkah ada ampun bagiku? Masihkah aku ini dimaafkan atau diampuni? Masihkah aku punya kesempatan untuk memperbaiki kehidupanku? Banyak orang mempertanyakan ini di dalam kehidupannya. Tetapi kadang-kadang mereka tidak bisa menjawab dengan pasti. Karena sebagian besar dari kita, kadang-kadang tidak mau sungguh-sungguh bertobat dengan benar. Apalagi kalau kita punya sebuah komunitas. Komunitas di mana komunitas pertemuan saya kebetulan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan ada di sebuah komunitas pria. Dan di situ saya banyak mendengarkan cerita kisah kehidupan mereka. Ada yang mengatakan, aku rasanya tidak bisa keluar dari jerat. Ada yang narkoba, perjinahan, pornografi. Ada yang beberapa kali keluar masuk penjara. Rasanya kehidupanku ini sudah menjadi kehidupan yang tidak ada artinya. Pada saat mereka bercerita, kenapa bisa sampai sedemikian rupa, dia ketemu dengan temannya, mungkin aku kehidupanku kok nggak enak, ya aku merasa ada sesuatu yang hilang. Teman yang lain karena merasa tidak bermasalah dengan kehidupannya, merasa baik-baik saja, ya ke gereja, ya juga berbuat dosa, ya berdoa sama saja bisa dijalani. Dia bertanya, bro, sudahlah, kalau mau berdosa mah jangan tanggung-tanggung, kepalang. Ada lagi yang mengatakan, hidup di dunia itu cuma sekali. Rugi lu sekarang, senang-senang. Nanti tobatnya kalau sudah mau mati. Sekarang nikmati aja dulu kehidupanmu. Ada lagi yang sudah mengatakan, kepalang basah. Belum tentu kamu juga diampuni. Sudah, nikmati saja. Dan yang ngomong begini, tidak sedikit juga orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Yang berbicara demikian, itu juga tidak sedikit orang yang mengaku percaya, yang beribadah, bahkan yang melayani. Tidak sedikit orang yang ngomong begini. Sehingga bukan menjadi berkat, tapi menjadi satu peneguhan bagi si calon petobat ini untuk bukan lebih baik, tetapi lebih parah dalam kehidupannya. Bukan dosanya berhenti dan bertobat, tetapi malah semakin menjadi. Dan Bapak Ibu coba renungkan. Saya hampir tidak pernah menemukan dosa besar itu dimulai dari tiba-tiba dan kebetulan. Tidak pernah ada sebuah dosa besar yang dimunculkan itu tiba-tiba. Kalau kita melihat beberapa hari belakangan ini kasus penipuan, binomo dan sebagainya, kira-kira dia langsung menipu atau menipu orang sekian miliar, ratus miliar atau Tidak. Dimulai dari mungkin 1-2 orang nipu 100, 200, 300 ribu, 1 juta, 2 juta. Kok enak? Berhenti Bapak Ibu? Enggak. Lanjut. Wah enak ternyata. Ratusan juta, miliar, terus enggak akan berhenti. Dan faktanya, kita pun juga sama. Mempunyai dosa yang sebetulnya itu karena keadaan kita dibentuk dari sebuah keadaan yang kita anggap biasa, kehidupan yang kita anggap sebagai natur karena orang lain melakukan hal yang sama. Itu menjadi sebuah dosa yang nantinya
akan membawa kita kepada sebuah kebinasaan. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, yang sebetulnya adalah dimulai dari sebuah keadaan di mana kita memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi kita nggak, sekarang dosaku besar apa kecil? Tidak usah bertanya dosa besar atau kecil. Tapi itu pasti dimulai dari sebuah keinginan untuk berbuat dosa. Perjalanan kehidupan yang saya pernah alami selalu dimulai dari dosa yang kecil, dari coba-coba. Tetapi menjadi sebuah dosa yang akhirnya menjadi dosa yang besar. Bahkan kalau kita ketemu dengan komunitas yang salah, tadi bicaranya, kagok, tanggung. Saya mau tanya Bapak Ibu, judi kalah 1000 dengan judi kalah 1.000.000 bedanya apa? Halo? Apalagi kalau kita punya keuangan yang lebih baik, duitnya banyak, nggak ada artinya. Maaf kata, sekali waktu saya pernah diizinkan Tuhan datang ke Genting, tempat judi, ke Makau. Saya tuh melihat di sana Bapak Ibu pas kita keluar itu di sana ada satu counter. Counternya itu counter orang yang kepepet jualan barang di sana dibeli dengan harga yang cukup baik. Misalnya jamnya Rolex, ya, dia bisa lelang di situ dijual, ada penjualan barang second. Kalau Bapak Ibu kesempatan ke sana bisa cari beli di sana, itu lumayan, gitu ya. Itu orang waktu datang tidak mikir Bapak Ibu bahwa dia akan kalah. Bapak Ibu tahu nggak, kalau orang mau berjudi pikirannya apa? Ada yang mau datang ke judi mikir kalah? Halo? Kalau tahu mikir kalah mau pergi nggak? Enggak. Setuju ya? Jadi karena pikirannya menang, akhirnya datang ke sana. Faktanya, pertama mungkin dikasih menang. Kebetulan saya juga bareng sama teman Bapak Ibu, dia yang main, saya nggak main. Saya mau doakan juga percuma, wong judi nggak bisa didoain, saya juga cuma lewat-lewat aja, jadi saya nggak doakan. Dan dia juga nggak minta doa saya didoain. Tetapi dia main judi. Sekali waktu di sana, dia menang Bapak Ibu. Menang, seneng. Kita turun waktu itu sampai di Singapura, kita masuk juga di Singapura ada judi lagi, karena dia merasa menang, judi lagi. Akhirnya di situ singkat cerita, bukan menang, mulai kepake, mulai uang yang ada keluar, mulai habis, datang ke ATM, ambil uang lagi. Kebetulan ini adalah seorang tour leadernya. Jadi dia ngomong sama teman saya yang satu lagi, bukan cuan yang saya dapat dari tour ini, tapi duit keuntungannya juga habis untuk main judi. Itu membuktikan bahwa dosa itu tidak pernah akan sesederhana yang Bapak Ibu Saudara pikirkan. Dosa kecil. Semuanya bermuara dari sebuah asumsi yang mengatakan bahwa, bahkan mungkin itu bukan asumsi, iblis ngomong, enggak apa-apa sekali-kali, enggak apa-apa berbuat dosa, toh ini yang bahaya. Tuhanmu kan baik. Tuhanmu kan maha kasih. Tuhanmu kan mengampuni. Maka banyak orang, bahkan saya sebutkan orang Kristen, yang semakin sulit untuk keluar dari jebakan dosa ini. Banyak orang Kristen yang tidak sanggup melepaskan dirinya dari jerat dosa. Banyak orang Kristen nggak sanggup mengontrol mulutnya untuk tidak berkata-kata kasar. Banyak orang Kristen tidak sanggup mengekang nafsunya untuk marah. Banyak orang Kristen tidak sanggup mengekang libidonya untuk tidak berbuat zina. Karena dosa yang tidak terampuni ini. Tapi masalahnya bukan dosanya tidak diampuni, karena pertanyaannya tadi, seberapa besar dosaku, jangan-jangan aku datang tidak diampuni, percuma juga. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya ada satu momentum-momentum yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita yang tadi saya katakan. Mungkin saat kita beribadah, mungkin saat perjamuan kudus, mungkin saat Jumat Agung. Momentum ini Tuhan izinkan untuk kita boleh kembali melihat. Tetapi masalahnya, pada saat kita setelah melihat, pada saat kita merasa, kita menyadari, itu tidak sanggup, kadang-kadang kita tidak mengambil langkah yang benar di dalam menyelesaikan permasalahan dosa kita.
Kita tidak sungguh-sungguh ingin menyelesaikan dosa kita. Meskipun kita menyadari, bahkan kita kadang-kadang di dalam perenungan, mungkin bukan di gereja, bahkan mungkin di tempat-tempat lain. Saya percaya setiap kita pernah merenung. Andai kata, kalau Tuhan panggil saya hari ini dalam kondisi saya berbuat dosa, ada di mana kelak saya? Apakah ada di neraka? Apakah ada di tempatnya yang maha suci? Mungkin ada sebuah kegalauan. Mungkin ada sebuah pertanyaan besar yang kita semuanya tidak bisa menjawab. Meskipun kadang-kadang kalau ditanya di gereja di sini, sudah beriman pada Tuhan Yesus? Ya, beriman. Yang beriman masuk surga. Enak banget ya kalau beriman saja masuk surga. Tetapi kita tidak pernah memikirkan sesungguhnya kehidupan kita bagaimana. Kayaknya kalau cukup dengan beriman Tuhan Yesus selesai sudah, cerita Alkitab Tuhan Yesus tidak akan diakhiri dengan banyak cerita kisah kehidupan murid-murid yang bagaimana dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat Paulus yang sedemikian luar biasanya, mengubah kehidupannya. Kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana melayani kehidupan, bahkan melayani Tuhan Yesus sampai rela kehilangan nyawanya. Kalau ceritanya sampai selesai, oh Tuhan Yesus sudah ampuni, selesai. Enggak. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita sampai pada titik hanya percaya Tuhan Yesus dan tidak diberikan kehidupan yang lain, mungkin kita juga selesai kayak si penjahat tadi, diterima mungkin. Tetapi kehidupan kita ini masih terus berjalan. Dan itu yang menentukan kehidupan dan keselamatan kita selanjutnya. Maka Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Karena saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala yang ada di dunia ini, manusia pertama sampai dengan yang terakhir, tanpa kematian Tuhan Yesus, kita semuanya langsung binasa. Tidak ada satupun yang sanggup lepas dari cengkraman dosa iblis. Sebaik apapun orang itu, sehebat apapun dia tidak akan pernah mencapai apa yang disebut kekudusan yang Tuhan Yesus kehendaki. Bahkan sebaik apapun, sehebat apapun orang itu, dia tidak akan pernah sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehebat apapun, tanpa kematian Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Oleh karena itu, kalau kita melihat, kita bisa saat ini, mungkin kita tidak melihat langsung Tuhan Yesus disalib. Kita mungkin tidak melihat Tuhan Yesus harus pakai mahkota duri. Kita cuma disuruh melihat, membaca, belajar bagaimana kita menghayati kehidupan Tuhan Yesus dan kita belajar daripadanya. Satu pribadi agung, satu-satunya yang sanggup mematahkan dominasi iblis atas kehidupan manusia. Hanya satu nama, Tuhan Yesus, yang sanggup mematahkan dominasi cengkraman iblis atas kehidupan manusia. Tidak ada nama lain. Yang menjadi masalah adalah pada saat kita menyadari itu, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, apa yang sudah kita terima dari Dia dan apa yang kita berikan kepadanya sebagai bentuk kita meyakini, kita menerima keselamatan itu. Kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat pada bacaan kita, pada saat Tuhan Yesus diundang seorang Farisi untuk datang pada perjamuan makan. Yang undang orang Farisi, diundang makan, itu orang kita disebut penatualah, petinggi gereja lah, gitu. Tua-tua agama begitu, diundang makan. Yang menjadi masalah adalah pada saat Tuhan diundang itu tiba-tiba, saya percaya kalau kita melihat cerita selanjutnya, ada seorang perempuan. Di situ dikatakan dengan jelas, perempuan berdosa. Kok tiba-tiba ikut datang? Diundang nggak perempuan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Tidak ada undangan. Bahkan tuan rumah sendiri pun memberikan penghakiman.
Pada saat perempuan itu datang, dia mulai mengurapi Tuhan Yesus, dia mulai menyeka Tuhan Yesus kakinya dengan rambutnya, dia menangis di sana. Di dalam hatinya, si orang yang ngundang tadi, kalau dia ini nabi, harusnya dia tahu siapa perempuan ini. Dia perempuan berdosa. Dari mulai datang, kalau kita lihat cerita di sini, si perempuan ini, saya coba merefleksikan keadaan waktu itu. Kenapa dia mesti datang ke Tuhan Yesus? Kenapa dia datang ke sana pada saat Tuhan Yesus ada di situ? Kenapa? Saya percaya bahwa sebelum ini mungkin dia melihat, dia mendengar, dia mencoba memikirkan bagaimana saya ketemu yang namanya Mesias ini. Mungkin dia tidak menyebutkan, dia tidak bercerita dengan teman-temannya sesama. Kalau kita sebut mungkin dia ini, ya maaf kata, mungkin perempuan nakal atau PSK, dia punya komunitas mungkin sama-sama perempuan yang lain. Dia dengar cerita siapa itu Yesus. Dia dengar cerita apa yang dilakukannya, mujizat apa. Bahkan mungkin di dalam hati kecilnya, dia percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dia tidak ngerti bagaimana dia melepaskan segala dosa yang sudah dia jalani. Dia merasa mungkin kehidupannya begitu kotor, begitu najis, begitu tidak layak. Bagaimana seorang yang najis dan tidak layak ini menghampiri orang yang disebut Mesias, anak Allah itu sendiri. Dia sebetulnya juga tidak mengerti caranya untuk bagaimana ketemu Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya dia merindukan saat-saat itu. Pada saat dia mendengar Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya si Simon ini, si orang Farisi. Dia datang tanpa diundang. Kira-kira dia datang dengan sebuah perasaan apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Wah, happy, sukacita dia mau menari di depan Tuhan Yesus begitu? Tidak. Dia datang tanpa kata. Dia datang dengan hatinya yang hancur. Dia datang dengan segala kerendahan hatinya, dengan penuh penyesalan. Saya percaya dia datang dengan penuh penyesalan. Dibuktikan apa? Dia datang tidak dengan tangan kosong, dia tunjukkan. Dia bawa buli-buli, bahkan mungkin itu bisa dianggap mungkin saat itu sebagai harta terbaik yang dia punya. Kemudian dia pecahkan. Dia menangis di kaki Tuhan Yesus, dia urapi kakinya. Jangankan dia mau pegang yang lain, dia hanya berani sanggup memegang kaki Tuhan Yesus. Dia hanya berani menangis di kakinya. Dia hanya berani menyeka kaki Tuhan Yesus. Baik itu diberi urapan minyak maupun dengan rambutnya dia gosok. Tanpa kata. Tetapi dia datang ke sana dengan sungguh-sungguh. Dia punya hati yang hancur. Dia kalau boleh ngomong begini, Tuhan, aku yang tidak layak ini. Dosaku begitu besar di hadapan-Mu. Kehidupanku sudah begitu rusak. Aku tidak tahu Tuhan. Aku tidak tahu kehidupanku selanjutnya. Cuman yang aku tahu, aku mau datang kepadamu. Aku menyesali segala kehidupanku. Aku menyesali segala perbuatanku. Dia tidak ngomong, Tuhan ampuni aku. Dia tidak minta pengampunan. Tetapi ada satu hati yang sungguh-sungguh hancur. Hati-hati yang remuk. Yang mau datang ke kaki Tuhan. Dan pada saat itu, kalau kita lihat cerita selanjutnya di ayat yang ke-47 dikatakan apa? Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ini menjadi satu kekuatan baru buat si perempuan yang waktu itu datang kepadanya. Saya percaya ada sebuah kelegaan. Yang dimana dia merasa selama ini beban itu menghimpit begitu berat kehidupannya. Tetapi hari itu ada pelepasan, ada pengampunan, ada pemulihan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau datang dengan remuk hati kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering melihat, bahkan kita mungkin sering merasakan, bahkan kita mungkin mengalami pribadi, diampuni enggak ya dosaku? Diampuni enggak ya?
Saya mau katakan kepada setiap kita, pada saat kita mau datang, pada saat kita mau hancur hati di hadapan Tuhan, dosa kita sudah tidak diperhitungkan lagi. Amin Bapak Ibu? Amin? Tetapi masalahnya pada saat kita minta ampun, hati kita hancur enggak? Hati kita remuk enggak? Ada satu kerinduan sungguh-sungguh mau bertobat enggak? Atau maaf kata, kita mau, kalau saya boleh katakan, menculasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Hari Minggu berbuat dosa, Senin, Sabtu ngaco. Kan ada minggu lagi. Saya rindu kita tidak boleh berpikir demikian. Perempuan ini datang dengan hati yang hancur. Bahkan mungkin kalau Tuhan boleh katakan, waktu mungkin sebelum ada kejadian, kalau itu didramatisir, Bapak yang saya pikir, mungkin dia katakan, sudah, doamu sudah tak ampuni, mungkin begitu. Sudah, pulang aja sana. Mungkin begitu. Bapak Ibu bayangkan, saya nggak tahu itu ceritanya berapa menit durasinya pada saat dia mulai menangis. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak kita datang kepada kita, dia membawa sesuatu, dia datang nangis sama kita. Di kaki kita dia minta ampun. Kira-kira Bapak Ibu apa? Yang Bapak Ibu rasakan apa? Pernah Bapak Ibu didatangi anak yang memohon maaf, dia datang ke kaki kita, dia nangis di kaki kita. Mama, Papa ampuni anakmu. Saya mau tanya, hati kita bagaimana? Kita ketawa ngakak? Saya percaya hatinya Tuhan Yesus juga hancur atas anaknya ini. Bisa menangkap sesuatu Bapak Ibu? Ada satu hati Bapak juga hancur. Oh, ya, aku mengasihi engkau anakku. Aku tahu segala dosa, aku tahu segala kelemahanmu. Tapi engkau datang. Hari ini aku mengampuni segala dosa kesalahan. Kalau anak itu hatinya tulus, kalau anak itu sungguh-sungguh, Bapak ikut hancur hatinya. Tetapi masalahnya pada saat kita datang untuk minta ampun kepada Tuhan dan berulang kali berbuat dosa, hati kita hancur. Atau kita masih tegar dengan keinginan, tegar dengan segala kemauan, tegar dengan segala emosi, tegar dengan segala perbuatan jahat yang terus kita genggam erat. Tetapi kita minta ampun, dosa yang erat kita genggam, kita minta ampun. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, kalau mau dicatat boleh, di Yesaya 1 ayat yang ke-18. Saya mau katakan kepada kita semuanya. Andai kata kau lepaskan dosamu ini seberat apapun, sebesar apapun, bahkan mungkin dipikir rasanya aku menjadi orang yang paling jahat di dunia ini. Lepaskan. Hancur hatimu, remuk di kaki Tuhan. Ada pengampunan di sana. Yesaya 1:18 mengatakan demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini menjadi satu pernyataan kekuatan bahwa segala dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni. Pertanyaan dikembalikan kepada kita, serela apakah engkau mau melepaskan segala dosamu itu? Itu menjadi pertanyaan berikutnya. Serindu apakah engkau diselamatkan? Serindu apakah kita mau diampuni? Sehancur apakah hatimu di hadapan Tuhan? Ini yang jadi masalah. Potensi kemampuan Tuhan untuk mengampuni dosa kita sangat tidak terbatas. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana, sesungguh apa, sehancur apa kita mau datang kepadanya untuk minta maaf, minta ampun. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang bolak-balik jatuh di dosa yang sama. Nggak punya komitmen untuk kebenaran. Gak punya komitmen untuk hidup kudus. Makanya jatuh bangun terus di dalam dosa. Ini yang menjadi masalah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada dosa yang
tidak sanggup Tuhan ampuni. Tetapi Bapak Ibu yang tadi saya ingin katakan di Mazmur 51 ayat 19 dikatakan demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan dipandang hina. Dibuktikan perempuan ini datang dengan hati yang hancur, hati yang remuk, tidak dipandang hina. Meskipun kehidupannya dia hina di mata manusia, tidak hina di mata Tuhan. Tapi kebalikannya, untuk menjadikan kehidupan kita diterima orang lain, kita tidak mau hina di hadapan manusia, tetapi justru kita hina di hadapan Tuhan. Karena kita mengikuti apa yang menjadi irama hidup komunitas kita, teman-teman kita, cara hidupnya mereka kita samakan. Kita mau diterima mereka, tapi sesungguhnya pada saat itu kita tidak dipandang oleh Tuhan. Karena pertobatan kita, maaf kata saya mau katakan, kamuflase. Kita sedang bermain-main dengan Tuhan. Ini menjadi satu pernyataan yang penting untuk semuanya kita boleh mengerti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh lihat di ayat yang ke-37. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Mendengar, datang, ada kerinduan. Yang tadi saya sudah katakan di awal, tentunya dia bertanya, aku diampuni enggak ya dengan dosaku sebesar ini? Datang. Ini menjadi satu langkah di mana setiap pribadi kita untuk menjawab kegundahan, bagaimana kehidupan kita, datang kepadanya. Datangnya dengan hati yang hancur, remuk, dengan sebuah kesungguhan hati. Saya percaya pada saat kita datang dengan hati yang hancur, remuk, Bapak kita remuk hatinya melihat anaknya luar biasa. Kita banyak melihat cerita di Alkitab, anak yang hilang datang, disambut luar biasa. Karena kenapa? Kita meskipun hidup di dalam kewajaran, rasanya hidup kita normal, ke gereja rutin. Tetapi selama dosa itu masih ada di sana, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, ada kegundahan dalam kehidupan. Sehebat apapun, semapan apapun kehidupanmu, setinggi apapun jabatanmu, ada kegundahan atas setiap dosa yang masih engkau genggam erat. Nah, kegundahan itu membutuhkan sebuah jawaban. Ini yang menjadi satu hal, kenapa harus ada pribadi agung yang mati di kayu salib. Karena kita tidak sanggup menyelesaikan masalah kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu saya rindu setiap kita boleh melihat kehidupan kita sendiri. Pada saat perempuan yang tadi kita bicarakan diampuni, itu menjadi satu titik awal. Sungguh-sungguh dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Memang tidak diceritakan lebih lanjut. Tetapi pada saat kita mengalami perubahan, saya percaya setiap kita yang pernah mengalami momentum di mana kita mau berubah dalam kehidupannya, itu merubah paradigma kehidupanmu pada saat kau sungguh-sungguh bertobat. Ada sesuatu hal yang baru, yang dulu kita anggap baik, sekarang menjadi tidak baik. Yang dulu anggap kesukaan, sekarang menjadi kejijikan. Yang dulu kita anggap sebagai satu yang dinikmati, sekarang kita muak melihatnya. Seperti Paulus pada saat dia mengatakan, semuanya itu kuanggap sampah sejak pengenalanku atas Kristus. Tetapi kalau engkau bertobat, mengaku bertobat, engkau tidak menganggap kehidupanmu yang lalu sebagai sampah, bahkan engkau masih hidupi, engkau belum bertobat. Kalau engkau mengatakan engkau bertobat, tapi kehidupan yang lama engkau masih hidupi, jangan ngomong tobat. Karena engkau belum bertobat. Saya harus katakan dari sini. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, engkau harus berani mengatakan seperti Paulus ngomong, hidupku kemarin itu sampah. Sejak aku kenal Yesus. Padahal saya dari kecil juga sekolah minggu. Saya dari kecil ke gereja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tetapi saya dulu suka dalam kehidupan seperti itu. Tapi sejak saya sungguh-sungguh, saya kembali kepada Tuhan, saya mengatakan, Tuhan, aku tidak mau lagi. Ada satu komitmen, ada satu perubahan. Mungkin sebagai manusia kita masih bisa jatuh, kita pasti ngomong, tapi ada satu komitmen yang kuat, kita kembali kepadanya. Tetapi dalam hatimu, kalau engkau mempermainkan Tuhan, saya percaya Tuhan juga tahu. Pertobatanmu itu sungguh-sungguh apa pertobatan yang mempermainkan Tuhan. Jangan dipikir Tuhan tidak ngerti. Bahkan Simon aja yang tadi ngomong dalam hatinya kan, kira-kira dia tahu nggak? Dia kadang ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus harusnya kamu tahu dong itu perempuan dosa. Enggak, dia baru ngomong dalam hatinya, kemudian dia jadikan perumpamaan, ada dua orang. Yang satu utang 50, yang satu utang 500, diampuni. Yang mana yang paling merasa diampuni lebih besar, yang banyak utangnya? Nah itu, aku datang ke sini, dari awal kamu tidak ngapa-ngapain aku. Tetapi perempuan ini, sejak dia datang, dia tidak lepas menangis, membasuh kakiku, menyekanya. Ada satu hal yang berbeda. Kesungguhan kita di mata Tuhan itu dihargai. Dengan hatimu yang hancur dan remuk, tidak dipandang hina. Ini menjadi satu perenungan buat kita semuanya. Dan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita itu memampukan kita menapaki kehidupan yang bisa dikatakan menuju kepada rencananya dan rancangannya untuk setiap kita. Kalau engkau tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan, itu bukan karena salahnya Tuhan. Tetapi kadang engkau masih menggenggam erat kesukaanmu, engkau masih menggenggam erat segala dosa dan kesalahanmu, engkau tidak akan pernah mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Ini menjadi satu masalah besar dalam kehidupan kita dan orang percaya pada umumnya. Tetapi pada saat kita melepaskan semuanya itu, kita datang di kaki Tuhan, kita diberikan kesanggupan. Bahkan, kita akan lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat dikatakan demikian, di Yohanes 8 ayat yang ke-11. Saya ajak kita semuanya boleh membuka Alkitabnya. Pada saat kita sudah sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan untuk minta ampun dengan hati yang remuk, kita tidak cuma dimampukan untuk bisa hidup dipulihkan dengan segala keadaan kita dan hidup benar, tetapi yang lebih penting, kita diberikan kemampuan untuk menang atas dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau sungguh-sungguh itu pertobatan yang menghidupkan kita karena hatimu hancur remuk datang ke hadirat Tuhan, kita tidak cuma bisa hari itu menang, tapi kita akan dibuat Tuhan menang atas dosa-dosa kita. Saya akan ajak kita membaca di Yohanes 8 ayat 11. Kita tahu kisah cerita perempuan disebutnya pezina yang datang ke sumur Yakub pada waktu siang hari. Di ayat 18 dikatakan, kita tahu ceritanya, saya tidak akan bahas lagi. Di sana dikatakan mengenai perempuan yang berzina, Bapak Ibu ya, yang ketemu berzina, kemudian dibawa para tua-tua ke hadapan Tuhan Yesus. Dan saat itu ada tua-tua mengatakan, kalau menurut hukum Musa dia harus dirajam mati, dibunuh. Tetapi singkat cerita, Tuhan Yesus mengatakan, yang nggak punya dosa, lempar duluan. Ternyata tidak ada satupun yang melempar. Akhirnya satu persatu meninggalkan perempuan ini dan tinggal Tuhan Yesus dengan perempuan itu saja. Di situ dikatakan, ayat 8, Yohanes 8 ayat 11 dikatakan demikian, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Dan ini kata-kata penting yang harus menjadi pegangan setiap kita semuanya. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Setelah kita diampuni, itu ada kata berikutnya yang harus menjadi bagian kehidupan yang harus dihidupi orang yang bertobat. Orang yang bertobat harus punya kehidupan baru, yang lama ditinggal, dia harus mulai hidup baru. Dan firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini menjadi satu kunci di mana kita meresponi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Respon kita itu ini. Tidak berbuat dosa lagi.
Bahkan kalau saya boleh katakan, sengaja berbuat dosa. Kadang-kadang kita tuh lupa lepas kontrol, tapi kita maksudnya tidak seperti itu. Tetapi kenapa kehidupan kita tuh sudah dibentuk dengan hal-hal yang sifatnya umum menurut dunia, pandangan dunia itu betul. Sedikit-sedikit tipu bolehlah, sedikit-sedikit curang bolehlah, sedikit-sedikit bohong bolehlah. Itu yang tadi saya katakan, mulai dari kecil itulah akan menjadi bola salju. Yang akhirnya kita tidak bisa lepas dari sana. Dan itu meracuni seluruh kehidupanmu sampai hari ini. Makanya orang tidak bisa lepas dari itu, kalau tidak punya kesungguhan. Kita semuanya belajar, saya sendiri berjuang Bapak Ibu untuk itu. Masih ada emosi? Iya. Masih pengen marah? Iya. Masih pengen segala yang jahat? Iya. Selalu ada itu muncul dalam pikiran. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Rem. Ini yang menjadikan kita semuanya pribadi bisa begitu kuat kalau kita berharap bertahan terus dalam kebenaran yang Tuhan sudah katakan bagi kita semuanya. Jangan berbuat dosa lagi. Sekecil apapun hari ini kita harus mulai uji kehidupan kita. Pikiran kita, tindakan kita, tutur kata kita mulai uji. Mungkin kita cuma sampai titik baik. Mungkin saat kita merasa bahwa itu tidak masalah. Karena tolok ukur kita adalah keberadaan manusia saat ini. Kalau nggak seperti ini, nggak bagus, nggak bisa. Rasanya ya harus begitulah, wong semuanya juga melakukan kok. Masa aku nggak melakukan? Ukurannya begitu Bapak Ibu. Kita sering kompromi dengan hal seperti ini. Tetapi kita nggak sadari, ini yang terus akan membawa gairah hidup kitanya ke sana. Melenceng. Kalau hari ini kita duduk di sini, saya mengatakan kepada Anda ini adalah sebuah titik awal, sebuah kapal akan berjalan menuju lurus, tetapi di sini kapal itu miring 0,001 derajat. Kita tidak tahu loh Bapak Ibu, betul kan? Tetapi ini akan tahu kapan? Waktu perjalanannya menuju semeter, 2 meter, 1 kilo, 2 kilo, melenceng 0,01 ini akan menjadi semakin panjang setelah kita semakin jauh meninggalkan dermaga. Bisa nangkep maksud saya Bapak Ibu? 0,01 pada saat engkau duduk di sini, sebelum bergerak, berjalan, tidak terlihat itu ada kesalahan. Semuanya fine dan baik-baik saja. Tetapi begitu engkau menjalani kehidupanmu, 0,001 derajat terus, semakin jauh, engkau semakin jauh dari tujuan. Melencengnya semakin jauh. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar mulai sekarang. Kita memperbaiki kehidupan kita di masa-masa di mana kita melihat menjelang proses kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang hari ini kita mulai peringati. Kita tidak sadar, meskipun tadi saya boleh mengatakan semua dosamu seberat apapun atas bunuh oranglah, berzinahlah, melakukan segala sesuatu, tidak ada satupun yang tidak sanggup Tuhan ampuni. Tetapi Bapak Ibu, satu hal saya mau titip buat kita semuanya. Ada satu dosa yang tidak mungkin diampuni. Saya akan ajak kita membaca Bapak Ibu. Lukas 12 ayat yang ke-10. Ya, saya akan ajak kita membaca di Lukas 12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini akan pada satu kondisi di mana kematian kekal itu akan kita nikmati. Kekal di surga atau kekal di neraka. Ini Bapak Ibu. Nah, kenapa kok sampai pada titik ada yang seperti ini? Kita lihat juga di Galatia 5 ayat yang ke-13. Kita merasa selama ini kematian Yesus menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tetapi kadang-kadang
Kita berpikir bahkan mungkin tidak kadang-kadang terlalu sering kita berpikir seperti di Galatia 5 ayat 13. Saya mau bacakan bagi kita semuanya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus, kita dimerdekakan. Kita punya potensi menang. Kita punya potensi lepas dari dosa. Kita punya potensi menjawab apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita punya potensi untuk diselamatkan. Itu karena kematian Tuhan Yesus. Dan kita akan dibuat merdeka. Tetapi yang berikutnya Bapak Ibu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini yang banyak orang Kristen lakukan. Dia hanya melihat satu sisi di mana Tuhan itu kasih. Dia hanya melihat satu sisi di mana bahwa saya sudah diampuni. Maka kita sedang mempermainkan Tuhan dengan cara hidup terus di dalam dosa. Ini ayatnya. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita diberikan potensi untuk menang, jangan main-main. Ayo sungguh-sungguh kita. Jangan sampai pada satu titik Bapak Ibu, seperti yang kita baca tadi di Lukas 12 yang ke-10, kita sedang menghujat roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita sering mendengar ayat ini, kalau mau dikupas sangat panjang. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan ini untuk kita boleh mengerti. Apa itu menghujat Roh Kudus? Pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, siapa yang Tuhan Yesus janjikan? Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang menghibur kita, menguatkan, meneguhkan, bahkan dikatakan menuntun kepada seluruh kebenaran. Itu Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus, kalau kita boleh lihat nanti Bapak Ibu boleh lihat searching apa itu menghujat itu artinya menolak. Menolak pribadi, tidak menyukai, tidak mau, bahkan kalau bisa nggak perlu ada pribadi ini. Bisa nangkap sesuatu Bapak Ibu ya? Jadi pada saat kita disebut menghujat Roh Kudus, itu sebetulnya kita sedang menolak karya Roh Kudus dalam hidup kita. Padahal Tuhan Yesus janjikan itu untuk membawa kita menuntun kepada seluruh kebenaran. Kalau kita menolak roh itu, maka yang engkau lakukan bukan mengikuti apa maunya Roh Kudus, tapi justru semua perbuatan yang bertolak belakang dengan apa yang maunya Roh Kudus. Maka pada saat kau menghujat Roh Kudus, kau buktikan. Kalau tidak di sini, di kekekalan. Ayo. Jangan pernah dengar lagi suara Roh Kudus, tolak dia dalam hatimu, jangan pernah mau bertobat. Ini, di dalam segala keadaan, di dalam situasi apapun, seburuk apapun, akan ada suara Roh Kudus di sana, menopang, memimpin, menguatkan kita. Tetapi banyak orang nggak mau dengar. Sampai pada dia itu penghujatan atas Roh Kudus. Kenapa ada orang bunuh diri di sana? Kenapa ada orang yang tidak pernah bisa memaafkan sampai di akhir kehidupannya di meja operasi, di meja ranjang, di ranjang orang sakit? Ada sebuah kisah seorang bapak yang mau meninggal. Dia didatangi oleh orang-orang yang dulu pernah membuat dia sakit hati dan dia pernah merasa disakiti. Datang. Dia hanya mengatakan, sampai mati pun aku tidak akan ampuni. Meninggal, saya pastikan Bapak Ibu, dia ke gereja mungkin. Orang yang seperti itu juga ada di gereja. Bukan tidak ada. Tetapi tidak mau mengampuni sampai mati, terus minta surga. Tidak akan ada. Karena dia sedang menghujat Roh Kudus. Dia nggak mau dengar ini apa yang disebut sebagai peringatan Roh Kudus. Maka pada saat engkau tidak mau jalankan apa yang menjadi kehendak Allah, engkau maumu sendiri jalan. Engkau berjalan dalam segala apa yang kau maui. Bahkan maaf kata, Roh Kudus tidak mulai kau dengar, itu menjadi satu kebiasaan. Nggak mau dengar, kita maunya sendiri. Nggak mau dengar, kita maunya sendiri. Sampai pada titik, Roh Kudus tidak bicara lagi dalam kehidupanmu. Saya mau katakan, disitulah engkau tidak punya kesempatan. Kapan itu kesempatannya? Selagi engkau masih ada di sini, jangan pernah hujat Roh Kudus. Jangan sampai di ujung kehidupan kita masih melakukan dosa. Sama dengan kau tidak dengar peringatan Roh Kudus. Ini menjadi satu perjuangan kita. Karena sebetulnya setiap kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan rindu
dengan pengampunan yang Dia berikan, itu membawa kita kepada keselamatan. Supaya kematiannya tidak sia-sia. Kematian yang Tuhan berikan buat kita semuanya, itu Tuhan harapkan, Tuhan maksudkan supaya tidak ada satu orang pun binasa. Tetapi banyak juga ayat yang mengatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu berbicara mengenai sebuah keselamatan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita mulai melihat kembali bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah diampuni, apakah engkau masih menggunakan kesempatan pengampunan ini untuk berbuat dosa? Apakah kalau engkau sudah diampuni hari ini, engkau mau mempersembahkan hidupmu hanya untuk kesukaannya Tuhan? Apakah kalau engkau sudah diampuni Tuhan hari ini, engkau tetap mau sembarangan dalam kehidupanmu, suka-sukamu sendiri? Atau hari ini pada saat engkau menyadari Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita mulai mengatakan, Tuhan, hidupku hanya bagimu. Aku mau hanya berjalan seperti apa yang kau kehendaki. Bisa kita jatuh dalam dosa, tetapi nanti semakin tipis. Hal yang kemarin kita tidak anggap sebagai dosa, Bapak Ibu, kita mulai merasakan hari ini, kok aku masih bisa begitu? Kalau kemarin saya berbicara marah-marah, maki-maki sama anak buah, itu saya anggap biasa. Bahkan omong-omong kotor keluar dari mulut saya saat maki-maki itu, menurut saya waktu itu biasa. Tetapi saya setelah belajar sebuah arti kebenaran, jangankan ngomong kasar, ngomong yang seolah-olah bagus, tapi terselimuti maksud yang tidak bagus, ini pun sudah tidak tulus. Ini menjadi hal yang saya rasakan. Mesti berhati-hati memperkarakan setiap tutur kata pikiran kita di hadapan Tuhan. Ini menjadi pekerjaan yang bukan suatu hal yang mudah. Apalagi kehidupan kita, maaf kata, izin, mohon maaf, untuk kami-kami yang sudah usianya di atas 50, bahkan lebih, itu semakin susah. Maaf bapak-bapak yang usianya lebih sepuh dari saya, tidak bermaksud seperti itu. Tetapi faktanya, kita punya gaya hidup yang sudah membentuk kita seperti itu. Jadi kadang-kadang kita berpikir kebenaran dari sisi kebenaran kita sendiri. Bukan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saya boleh, apalagi maaf kata, kalau di dalam sebuah perusahaan pimpinan, saya menjadi pemimpin yang tertinggi di sana, semakin sulit itu dibentuk, karena merasa selalu paling benar. Jadi apapun yang saya lakukan, meskipun itu salah sesuai firman Tuhan, salah aja, tapi saya bisa mengatakan itu benar menurut saya. Karena saya malu dong di depan anak-anak buah, masa saya mengatakan salah. Itu fakta yang saya alami, tetapi hari ini saya mau belajar untuk bagaimana baik itu di dalam posisi apapun, karena semuanya itu hanya sementara titipan Tuhan, yang tidak akan saya bawa mati. Tuhan akan ngomong, kamu di dunia jadi apa? Bos, percuma, karena hidupmu tidak sesuai dengan kehendak. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang sama menegur saya dan mengingatkan kita semuanya. Sungguh-sungguh gak kita bertobat? Ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Dan saya rindu setiap kita, mumpung masih ada waktu, jangan sampai kita punya kehidupan yang nantinya di ujung hidup kita, kita sedang menghujat Roh Kudus. Dan kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Roh yang Tuhan izinkan ada dalam hati kita, untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, untuk menghibur kita, itu pun kita tolak. Saya rindu setiap kita mulai mengerti, boleh merenungkan, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupanmu, dan jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk terus membawa kita di dalam kehidupan berbuat dosa. Pada saat kita diampuni, punya komitmen, jangan berbuat dosa lagi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan pezina tadi, jangan berbuat dosa lagi. Dan itu menjadi satu kunci supaya setiap kita punya peluang, punya kesempatan menikmati kekalahan bersama Tuhan. Karena kita meresponi kematiannya, meresponi apa yang sudah Tuhan kerjakan, karyanya, dosa kita sudah diampuninya. Tetapi responmu apa atas dosamu yang sudah diampuni? Ini menjadi satu perkara yang harus kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Mari sejenak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita boleh mendengar firman yang disampaikan, biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, bahkan menegur, mengingatkan kita. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk bagaimana selanjutnya kita meresponi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pengampunan yang Dia berikan itu menyembuhkan kita. Pengampunan yang Dia berikan memulihkan kehidupan kita. Dan satu hal yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita adalah saat kita sudah diampuni, sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Di sana dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Mungkin firman ini sudah sering kami dengar ya Bapa. Bahkan berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali kami mendengarkan firman yang sama dari ayat yang sama. Tetapi hari ini Tuhan, kalau kami boleh melihat sesuatu hal yang baru yang Tuhan izinkan untuk menjadi rema dalam hidup kami, biarlah itu yang kami mau hidupi ya Bapa. Ampuni kami kalau dalam perjalanan kehidupan kami sering tidak menghargai pengampunan yang Kau berikan ya Bapa. Kami seringkali tidak menghargai Tuhan karya-Mu di atas kayu salib. Justru kami berbuat sesuka hati kami karena anggapan kami, karena kasih-Mu Engkau akan selalu mengampuni dosa kami. Bahkan kami kadang-kadang Tuhan sering, maaf ya Bapa, memanfaatkan kematian-Mu, menganggap enteng pengorbanan-Mu. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami mau datang ya Tuhan, seberapapun besar dosa yang sudah kami pernah lakukan di hari-hari yang lalu, seberapa parahnya hidup kami, seberapa najisnya keberadaan kami di hadapan Tuhan, pada saat kami datang dengan hati yang hancur, dengan kerinduan hati untuk dipulihkan, dengan satu kerinduan untuk lepas dari setiap dosa ini ya Bapa, beri kami kesempatan Tuhan, beri kami kesempatan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Tuhan, layakkan kami ada di hadirat-Mu sejak kami ada di bumi ini ya Bapa. Dan biarlah kami Tuhan menjalani kehidupan ke depan sebagai orang yang merdeka dan orang yang sungguh-sungguh merdeka karena kami diampuni oleh Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni ya Bapa kalau ada hal-hal yang terselip yang tidak patut selama penyampaian firman ini. Tetapi Bapa, kami percaya Roh Kudus terus terjemahkan. Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Sehingga saat kami tinggalkan tempat ini, selalu ada kegundahan untuk kami mengambil keputusan datang ke hadirat-Mu. Kami datang dengan hati yang hancur. Kami datang dengan perasaan yang mau dibentuk, diubahkan. Ya Bapa, ini hidup kami, ini kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami anak-anak-Mu, jadikan kami pribadi yang terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang mendukakan atau menghujat Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam dan demi nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya serahkan kepada WA. Terima kasih Pak Agus atas firman-Nya. Kiranya kita dapat merenungkan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sebentar kita akan mendengarkan warta. Sama persembahan yang bertugas.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa meninggikan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya untuk warta hari ini. Pertama-tama, Gembala, majelis juga jemaat menyambut setiap kita yang sudah hadir beribadah di tempat ini. Senang boleh terus beribadah bersama-sama. Gereja adalah kita, bukan gedungnya. Dan keberadaan kita dengan fungsi kita masing-masing ini semakin juga memperkaya banyak karunia di tempat ini. Dan Tuhan pun juga bisa lebih menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita melalui fungsi-fungsi yang ada saat ini. Ya, yang kedua terima kasih untuk pelayanan firman dari Bapak Agus Rianto. Terima kasih. Ya temanya kalau saya bilang agak-agak ngeri ya. Ya hukum dan dosa, hukum dan konsekuensi kalau yang saya lihat. Dan itu butuh satu sih, ujung-ujungnya mau dimaafin atau enggak. Kalau nggak dimaafin, konsekuensi jalan terus, hukum jalan terus. Itu yang jadi susah. Kita ini punya negara, punya hukum. Ada di KUHP itu ada 700 pasal lebih. Dan itu tuh banyak sekali kalau kita cari masalah sama orang tuh gampang. Dia ngomongin jelek kita kena pencemaran nama baik. Dia ngomong gosip tentang kita kena pasal fitnah. Dia bikin kita nggak happy, itu bisa kena perbuatan tidak menyenangkan. Dan banyak sekali kalau menuntut satu dengan yang lain itu sangat bisa. Dan kita harusnya mengaudit diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau saya juga lihat, kalau saya pengen berperkara sama seseorang, kalau saya mau incar hidup seseorang, mungkin kalau saya nggak bisa. Tapi kalau orang besar punya hukum, dia mau incar hidup seseorang, itu dia akan kirim penyidik, dia akan kirim intel, taruh orang di sana sini. Setiap perbuatan kita akan ketahuan. Dan itu nanti di BAP-in, dibikin laporan perkara, dibawa ke polisi, dibawa ke jaksa, dituntut di hakim, hukum jalan. Itu kalau kita berperkara sama gajah-gajah, sama raksasa-raksasa itu di dunia. Dan ketika udah ada di hukuman itu, kita udah gak bisa apa-apa. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Dan satu-satunya cara untuk minta ampunan kalau kita hidup sama seperti itu ya, kita harus datang ke sana ke orangnya yang berperkara sama kita, minta maaf. Pak sorry saya yang salah. Dan itu biayanya mahal. Harga soal pengampunan di dunia ini mahal Bapak Ibu. Untuk ketemu misalnya kita berperkara sama, kalau saya orang pebisnis, saya punya rekan-rekan tapi saya juga ngelihat ada rekan saya yang sedang ada kasus dengan satu raksasa, bosnya dia hantem dan bosnya itu nggak suka, lu siapa? Dan akhirnya hukum dia gerakan, polisi dia gerakan, ini orang sekarang terincar. Dan orang ini sekarang susah. Dan dia mau datang minta maaf ketemu orang itu lagi di Singapura, orang itu lagi di mana. Nungguin dari pagi sampai sore pun nggak bisa. Dia mau bayar semua hartanya dia nih, gue minta maaf, itu nggak bisa. Betapa mahalnya sebuah pengampunan dari orang. Dan sebetulnya kita juga lebih mahal lagi dari Tuhan. Dan kalau kita lihat di bulan Ramadan ini, saudara-saudara muslim kita pun juga berharap banyak dari bulan ini, bulan penuh ampunan dan bulan penuh berkah. Bahkan mereka juga menantikan satu malam namanya Lailatul Qadar, di mana malam 1000 bulan. Di mana di malam itu kalau mereka kusuk beribadah dan Tuhan melihat, nanti mereka ibadahnya kayak 1000 bulan diperhitungkannya. Betapa mereka mencari itu Bapak Ibu. Dan tadi hambanya sudah sampaikan, betapa kita dapat grace. Kita nggak perlu cari pengampunan, tapi Tuhan kasih Kristus dan kita tinggal terima, tapi itu dipakai dengan baik. Karena kalau kita nggak terima konsekuensi itu akan terus ada dalam kita. Jadi belajar kita mengaudit hidup kita, jangan sampai iblis punya celah. Oh ini si Alvin hari ini bikin dosa, perbuatan tidak menyenangkan kepada ini, catat. Oh si Alvin hari ini nipu, catat lagi. Itu susah Bapak Ibu. Jadi hati-hati, pengampunan yang Tuhan kasih kita manfaatkan, kita syukuri, kita terima dengan penuh ucapan syukur dan kita tanggung jawab. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu boleh lihat ada beberapa
orang yang biasanya rutin, terutama Pak Gembala kita, juga Bapak Ketua Majelis dan teman-teman yang lain sedang tidak ada di Bandung. Mereka sedang melayani dalam rangka tukar pelayanan PGMW 1 di GKMI Jepara. Jadi saat ini di waktu yang sama mungkin mereka juga sedang melayani, kita terus dukung dan doakan. Dan juga minggu depan adalah tanggal 17 April kita akan merayakan Paskah. Bapak Ibu, kita sudah ada di puncak ya agenda ibadah masa raya Paskah. Minggu depan kita sudah Paskah. Nanti akan ada penyerahan anak. Jadi yang kemarin sudah daftar, anaknya boleh dibawa dan mempersiapkan diri. Itu nanti dilakukan di ibadah kedua. Penyerahan anak Paskah di ibadah kedua. Dan juga untuk Paskah Komisi Anak dan PPA Pelangi Pemulihan itu juga diadakan di minggu depan jam 2 sore dengan tema Dia Bangkit, Aku Pun Bangkit. Pembicaranya Ibu Valentina dan Saudari Tanti Yosefin. Itu diadakan di gereja, jadi itu on-site Bapak Ibu. Dan juga dalam raya masa Paskah, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, donor darah masih dibuka pendaftarannya, dan itu nanti akan dilaksanakannya donor darahnya dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022. Jadi silakan mendaftar untuk yang tergerak, dan juga untuk pengumpulan sepatu, barang-barang yang layak pakai, itu masih terus diterima setiap hari minggunya, dan itu terakhir nanti sampai tanggal 5 Mei. Itu nanti diberikan juga untuk pelayanan di pos Pipka dan panti asuhan. Dan juga kemarin sempat dibagikan celengan, itu nanti minggu depan dibawa ya Bapak Ibu ya, setiap keluarga membawa celengannya untuk dikumpulkan di ibadah Paskah 17 April. Dan nanti minggu depannya lagi akan diadakan pembagian sembako sebanyak 30 paket dengan budget 100.000 per paket. Itu nanti PIC-nya Bapak Ferry dan Bapak Suhendrik. Jadi Bapak Ibu yang tergerak untuk menyumbangkan bentuk sembako berupa ada 30 dan 100.000 per paketnya. Dan juga akan dilakukan bagi-bagi nasi kotak dengan jumlah 300 pak untuk masyarakat yang berpuasa nanti tanggal 9 April kemarin ya. Ya, sejumlah 150 pak dan pada tanggal 23 April sebanyak 150 pak. Dan ini adalah dokumentasi yang kemarin sudah dilakukan bagi-bagi 150 pak. Ya, itu adalah dokumentasinya dari kaum Bapak sepertinya ya untuk bagi-bagi. Dan juga agenda ibadah masa raya Paskah hari ini kita memperingati Minggu Palmarum, dan nanti hari Kamis kita akan mengadakan Kamis Putih pada hari Kamis jam 6 sore satu kali ibadah. Juga Jumat Agung keesokan harinya ibadah seperti biasa, ibadah 1 dan 2 jam 7 dan setengah 10. Dan juga minggu depan kita akan merayakan Paskah juga ibadah 2 kali jam 7 dan setengah 10. Dan berhubungan dengan panitia pemilihan majelis, perubahan jadwal pemilihan majelis dari sebelumnya tanggal 24 April menjadi tanggal 5 Juni. Jadi nanti masih lama 5 Juni. Pemilihan akan dilakukan secara on-site dan online. Bagi jemaat yang belum mendapat list, jemaat bisa mengambil listnya setelah ibadah. Dan yang terakhir adalah selamat ulang tahun pada hari ini Ibu Enike Trisnawati dan Ibu Nurlela pada tanggal 10 April. Juga besok Bapak Subur Artanto dan Saudara Stephen Jose Hasan 11 April, juga Saudari Wardi Daci 12 April, Ibu Vivi Indahwati dan Ibu Fitri Handayani Pasaribu 13 April, dan juga Ibu Anastasia Lilis, Bapak Suyengki dan Bapak Haryonoko, Anastasia Lilis dan Bapak Suyengki 15 April dan Bapak Haryonoko 16 April. Sekian warta hari ini, Tuhan memberkati. Tiba kita di penghujung akhir ibadah Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu kita akan menyaksikan suatu cuplikan video. Salam Bapak Ibu, yang saat ini kita peringati sebagai Minggu Palmarum. Mari kita terus menyambut Dia dengan penuh kesungguhan agar tidak seperti umat pada saat itu yang menyambut dengan begitu antusias, lalu beberapa hari kemudian
mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Silakan duduk Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Di sini apa di bawah? Di sini aja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Pak, terima kasih.